Ia berkata bahwa di gerbang Yanmin, Tanghu dan Yao secara keseluruhan sudah ada beberapa ratus ribu rakyat yang melarikan diri dari kelaparan. Kalau masalah ini tak ditanggulangi, rakyat akan memberontak dan hal ini pasti akan menimbulkan bencana. Namun, mereka berkata bahwa ketiga gerbang itu tak bisa ditembus. Di luar gerbang ada ribuan li tanah yang subur, luas, dan datar. Penduduk tak mengunci pintu mereka di malam hari, dan di jalan tak ada orang yang mengambil barang yang tertinggal di tepi jalan. Bahkan pencuri dan perampok pun tak dapat ditemukan. Ia berkata bahwa keruntuhan Dakia sudah berada di depan mata, bahwa Dewan Tetua membohongi diri mereka sendiri, dan bahwa istana tak mempunyai prinsip. Para pejabat setempat melakukan korupsi dengan kurang ajar dan tak dihukum. Kekacauan besar akan segera datang. Akan tetapi, mereka justru membantah dan memfitnah dirinya, bersikap sombong karena memegang kekuasaan militer, membuat istana menjadi kacau dan hendak berkuasa seorang diri sebagai diktator. Perang mulut di istana bagai bubur yang mendidih, sedangkan rakyat jelata mati di segala tempat dan waktu. Mereka mengirim petisi panjang dan merekrut rakyat setempat untuk mempersembahkan payung selaksa rakyat yang memuji-muji kaisar sebagai kaisar yang penuh kasih dan sayang dan murah hati. Istana damai dan berakhlak tinggi, dan Dakia selalu beruntung. Setelah itu mereka menyalahkannya karena dirinya memfitnah istana tanpa bukti dan alasan yang jelas. Bukti? Acu mendengarnya memaki-maki beberapa orang jenderal di kamar kaca dengan murka. Ia begitu marah hingga pipinya menjadi pucat pasi dan sepasang matanya bagai gelombang raksasa yang bergulung-gulung. Mereka menutup mata terhadap rombongan padat para pengungsi di depan ketiga gerbang itu, menutup mata terhadap rakyat mayat yang bergelimpangan yang tak terhitung banyaknya di tanah barat, menulikan telinga mereka terhadap tangisan menyayat hati yang membuat langit berduka dan bumi berguncang itu. Namun sekarang mereka mempersembahkan payung selaksa rakyat yang dibawa para penalu setempat untuk membohongi diri mereka sendiri dan orang lain, dan setelah itu mereka menyindirnya akan memberikan bukti. Malam itu, sebelum tidur, ia merenung untuk waktu yang amat lama. Setelah itu, ia berkata sambil menggeretakkan giginya di samping telinga Acu, bahwa ia benar-benar ingin memenggal para benalu itu dengan pisau. Suaranya begitu berat dan tertekan, membuat bunga es dingin dengan sama-sama merayapi punggung Acu. Ia mengansurkan tangannya dan memeluk pinggangnya, lalu dengan lembut menyentuh bahunya. Ia merasakan bahwa otot-ototnya tertarik dengan tegang, tinjunya terkepal erat, kulitnya seluruhnya sedingin es, bagai diselimuti lapisan es tebal. Akan tetapi, Acu tahu pada akhirnya ia hanya dapat berbicara saja. Walaupun ia menggunakan kekuasaannya, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun tangannya menggenggam kekuasaan militer, walaupun ia telah terasing dari keluarganya, namun ada beberapa hal, ada beberapa orang, dan ada beberapa tanggung jawab yang tak dapat diurus olehnya. Kondisi Kaisar Kia sudah tak berubah selama beberapa waktu, namun beberapa hari belakangan ini sedikit demi sedikit membaik. Pikirannya sudah terang, terkadang dapat pergi ke istana untuk mengurus pemerintahan. Tak seorang pun berani memandang dengan remeh kaisar yang sudah berkuasa selama banyak tahun dan penuh rahasia ini. Bertahun-tahun belakangan ini, ia sepertinya selalu tampak seperti ini, selalu nampak tak menyukai urusan politik. Namun begitu, ada orang yang sedikit saja melewati batas, ia pasti akan diserang dengan pukulan yang menghancurkan. 14 tahun yang lalu, Raja Singa Yanbei dihukum mati bersama seluruh keluarganya. Ia adalah sebuah contoh yang berlumuran darah. Akan tetapi,
Semua orang juga berpikir, bagaimanapun juga kaisar sudah tua. Ia bukan seorang dewa sakti, tak akan selamanya mati. Sekarang, Zhou Yang dan Zhou Ce berebut kekuasaan. Barang siapa yang dapat lebih menyenangkan hati kaisar, barang siapa yang dapat lebih menyelaraskan diri dengan maksud hati kaisar, ia akan lebih sedikit menang. Dan saat ini, kaisar nampak sedikit lebih menyukai payung selaksa rakyat itu. Di saat ini, siapa yang dapat merusak suasana hati kaisar dengan melaporkan situasi bencana di barat daya itu? Zhao Ce sekalipun juga mau tak mau harus mempertimbangkan kecaman keluarga-keluarga berpengaruh dari barat. Saat itu, Zhao Ce tak ada di Zhenhuang. Yuan Yu harus berjuang seorang diri. Ia memaksa badan logistik Kementerian Keuangan dan setiap keluarga berpengaruh serta para pedagang memberikan uang dan bahan makanan. Lalu bagai air mengalir mengirimnya keluar ketiga gerbang itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, ia bagai orang yang berusaha memadamkan kebakaran di sebuah kereta dengan cangkir air. Pada suatu waktu, ketika para prajurit di gerbang Yao sedang membagikan makanan, terjadi sebuah kesalahan yang amat kecil. Karena gandum yang tersedia memang sedikit, bubur yang mereka bagikan amat encer. Seorang prajurit yang menghadapi keluhan rakyat mengucapkan beberapa kata yang kasar. Ternyata hal ini menimbulkan kerusuhan kecil di antara para pengungsi. Pasukan dan rakyat jelata berkelahi. Lebih dari 30 prajurit tewas. Lebih dari 50 orang rakyat pun tewas dan hampir 100 orang terluka. Ketika Yuki datang melapor, Yuan Yu sedang berada di kamar baca. Acu kebetulan juga berada di tempat itu. Terhadap urusan Yuan Yu, dirinya tak pernah bertanya. Akan tetapi, terkadang kalau ia secara kebetulan mengetahui masalahnya, Yuan Yu tak pernah menyembunyikan darinya. Oleh karenanya, dirinya mendengar perkataan para pejabat dalam masalah ini yang mengungkit-ungkit masa lalu Yuan Yu untuk menyerangnya. Dan mendengar bagaimana rakyat di luar gerbang Yao menyalahkan dan memaki Yuan Yu. Yuki melaporkan hal itu dengan wajah gelap. Orang-orang itu memakinya telah mengkorupsi bahan makanan untuk menanggulangi bencana, memakinya sebagai pejabat anjing berhati hitam, pengisap darah, memakinya sebagai pembunuh rakyat jelata, dan memakinya sebagai manusia berhati serigala yang pasti akan mati tanpa keturunan. Yuan Yu terus mendengarkannya. Wajahnya sama sekali tak berubah sedikit pun. Hanya ketika Yuki tak mau bicara lebih lanjut, pandangan matanya memberinya isyarat agar tak menyembunyikan apapun. Setelah Yuki pergi, Acu tak berani menghampirinya. Sinar mentari lepas tengah hari tiba begitu dingin. Dengan diam menyinari wajah Yuan Yu yang dari hari ke hari semakin tirus. Ia duduk di kursi, dengan tenang minum teh. Seakan semua yang baru terjadi tak pernah terjadi. Namun, Acu melihat bahwa dasar cawan teh dari batu kumala putih itu sedikit demi sedikit mengeluarkan air. Walaupun digenggam olehnya, sebuah garis retakan nampak menjalar di dinding cawan itu. Benar, mereka akan mati. Mereka sedang kelaparan. Bencana alam maupun bencana buatan manusia dengan susul menyusul melanda. Rakyat tak punya jalan untuk hidup, namun para pejabat setempat masih korup dan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Mereka memang seharusnya memaki, akan tetapi mereka sama sekali tak tahu bahwa istana sudah diam-diam menyetujui perbuatan para pejabat itu. Tak ada orang yang peduli pada para pejabat korup di seluruh pelosok negeri. Semua laporan tentang bencana dipaksa untuk disensor. Jawaban yang diberikan oleh Zhong Zuoling adalah semua petisi tentang masalah rutin harus ditunda sampai perjamuan musim semi berlalu. Akan tetapi, setiap mangkuk bubur atau nasi yang mereka makan sekarang berasal dari uang yang dikumpulkan Yuan Yu dari penjualan beberapa properti di berbagai tempat. Dirinya yang begitu angkuh itu sampai sudi merendahkan dirinya untuk memohon pada para pedagang di ibu kota agar mereka bersama-sama membantu rakyat melewati tahun yang sulit ini. Ia terlalu lelah, begitu lelah hingga tak tahan lagi.
Oleh karenanya ia minum sampai mabuk. Di meja makan ia memaki-maki kaisar sebagai bodoh dan istana tak punya prinsip, memaki Zhou yang sebagai orang tolol dan mengancam untuk memenggal kepalanya malam ini. Ia benar-benar mabuk, luar biasa mabuk. Malam itu, Acu sendiri mengantar Joce yang setengah mabuk keluar rumah. Akan tetapi, begitu keluar, pangeran ketujuh yang tadinya berjalan dengan terhuyung-huyung itu tiba-tiba menegakkan punggungnya. Sinar matanya tak lagi nampak mabuk. Dengan amat waras ia berkata pada dirinya, "Kembalilah, urus dia baik-baik." Acu memandanginya. Ia berdiri dengan tenang. Ia tak berkata apa-apa. Wajah Zhouce nampak agak dingin. Mereka saling berhadapan. Dengan sama-sama waktu seakan kembali bertahun-tahun yang lalu. Saat itu di Dakia kuat dan makmur. Boleh dikatakan sebagai pemimpin di antara ketiga negara, ia adalah seorang pangeran yang paling angkuh. Sedangkan dirinya adalah pelatih militer paling menonjol yang ditunjuk oleh kaisar sendiri. Ia berdiri di tengah tirai malam yang gelap gulita, menghadapi pertempuran jarak dekat yang ramai di luar barak. Dengan acuh tak acuh berkata pada Joce, "Hari ini kalau kau melangkah keluar dari barak, kau pasti akan mati." Kejadian-kejadian dalam hidup manusia sangat aneh. Saat itu, mereka berdua saling menyembunyikan maksud buruk terhadap satu sama lain, saling waspada dan bersiasat. Bagaimana dapat terbayangkan, pada suatu hari ini mereka akan berdiri di satu parit dan menjadi teman seperjuangan yang berperang dengan berandeng pundak. Karena situasi sudah seperti ini, aku tak bisa berbuat apa-apa. Kalau keadaan terus seperti ini, kita akan melawan seluruh keluarga berpengaruh Dakia. Dan sekarang, kita tak punya kekuatan untuk melakukannya. Joce berbicara dengan nada rendah, wajahnya sama sekali tak bergelombang. Acu tak lagi memandanginya. Ia berbalik hendak pergi. Namun, Joce mendadak berseru memanggil namanya di belakang punggungnya. Ia berpaling dan melihatnya, berkata dengan amat serius pada dirinya, "Si tua keempat orang baik, jangan mengecewakannya." Mata Acu perlahan-lahan memicing menjadi sebuah garis. Secercah cahaya dengan sama-sama berkilat-kilat di dalamnya. Bagai sebilah pedang tajam, ia membuka mulut lalu berkata dengan pelan, "Kau juga." Perkataannya begitu tak jelas. Ia juga apa? Juga seorang baik? Tidak, Joce sangat paham apa yang sedang dikatakannya. Akan tetapi, Acu tak menunggu jawabannya. Ia berbalik dan pergi. Sosoknya kurus kering, begitu langsing hingga seakan dapat terbang di tiup angin. Ia orang baik, kau pun tak boleh mengecewakannya. Hari sudah gelap seluruhnya, langit penuh bintang, angin bertiup dari kejauhan. Joce menarik napas dalam-dalam hingga bisa mencium bau kelaparan dari barat. Ketika Acu kembali ke kamar, semuanya sudah rapi. Yuan Yu yang tadi menelungkup dengan mabuk di atas meja sudah tak kelihatan jejaknya. Ia langsung pergi ke kamar baca. Benar, begitu membuka pintu, ia melihat Yuan Yu dengan mata yang jernih duduk tegak di belakang meja tulis. Ia sedang menelungkup di atas meja, menulis dengan amat cepat. Acu berdiri dengan diam untuk waktu yang amat lama. Setelah melihatnya selesai menulis, ia menyegel surat itu dengan lilin. Ia baru dengan perlahan berjalan menghampirinya, berjongkok di hadapannya, menarik sebuah tangannya, lalu dengan tenang bersandar di atas lututnya tanpa berkata apa-apa. Lilin di kamar itu dengan diam menyala, sering memercikkan lelatu. Suaranya bergema retak. Wangi dupa membumbung tinggi dari pedupaan, menimbulkan asap tipis. Tangannya kurus kering dengan lembut membelai rambutnya yang panjang. "King Air." Dengan lirih ia memanggil namanya. Suaranya mengandung kelelahan yang amat sangat. Namun ia hanya memanggilnya sekali saja dan tak memanggilnya lagi. Pipinya menempel di kaki Yuan Yu, napasnya dipenuhi aroma tubuhnya. Suara Acu bagai gelombang samudera yang lembut dengan tenang menggema di ruangan itu dengan lirih berkata, "Aku memahami semuanya."
Lutut Yuan Yu gemetar pelan. Setelah itu ia menggenggam tangannya lebih erat. Benar, Acu memahami semuanya, memahami kerja kerasnya, memahami kelelahannya, memahami kekecewaannya terhadap negara ini, memahami kemuakannya yang mendalam pada segala sesuatu di sekelilingnya. Kaisar Linglung, para pangeran berebut kekuasaan, para pejabat istana busuk dan tak becus. Seluruh institusi negara membusuk dan lumpuh. Dirinya yang telah mengalami penderitaan dalam peperangan, dengan mata kepala sendiri menyaksikan kesengsaraan rakyat jelata, dan kembali dari tempat terpencil yang liar, bagaimana bisa tahan menyaksikan negara yang busuk dan wajah para pejabat yang buruk itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga ia adalah bagian dari perang besar perebutan kekuasaan itu. Hanya saja, dahulu ia masih mempunyai pikiran naif bahwa setelah Zhou Ce naik tahta, ia akan dapat membalikan semuanya ini. Namun sekarang, sebelum berebut semuanya itu, ia bahkan tak tahu ketika mereka berdiri di atas tumpukan tulang putih bersih, setelah mereka mengalahkan semua musuh, apa yang masih tersisa di dunia ini? Peradaban dihancurkan, rakyat jelata dibantai, pasukan dicekik, negara dimusnahkan. Yang tersisa mungkin hanya mereka, menghadapi asap kotoran serigala di segala penjuru, memandang kehancuran di seluruh pelosok negeri, membuat hidup yang tak beruntung banyaknya terkubur dalam pertempuran ini. Intrik politik, apa artinya intrik politik? Setelah pertempuran berakhir, mereka harus menghancurkan semuanya. Harga seperti ini apakah dapat mereka bayar? King Er, aku benar-benar bukan orang baik. Malam itu, di saat fajar menjelang, ia berkata seperti itu dengan lirih. 5 hari berikutnya adalah hari-hari amat gelap yang mengejutkan seluruh Dakia dan seluruh Nikimeng. Para pengungsi di luar ketiga gerbang itu akhirnya memberontak. Mereka menguasai rumah keluarga-keluarga kaya di daerah barat, merampas bahan makanan dan uang. Mereka kelaparan, mereka mengemis. Karena mengemis tak berhasil, mereka mencuri. Karena mencuri tak berhasil, mereka merampok. Karena merampok tak berhasil, akhirnya mereka memberontak. Pemerintah yang menindas membuat rakyat memberontak. Rakyat tak punya pilihan kecuali memberontak. Beberapa ratus ribu rakyat bertangan kosong mengambil kayu dan batu untuk mendobrak gerbang rumah warga kaya di Longqi. Api peperangan yang hitam kelam berkobar. Orang yang tak terhitung banyak yang binasa dalam kekacauan itu. Pasukan lokal Longqi bagai macan kertas, lemah di hadapan pemberontak seperti batang gandum. Di dalam ada orang dalang yang mengatur bagaimana mereka harus bergerak. Namun tak ada orang yang mempercayainya. Semua menganggap bahwa hal ini hanya alasan dan dalih mereka saja. Para pejabat dan keluarga-keluarga berpengaruh di tempat yang baru saja mempersembahkan payung selaksa rakyat itu tercengang. Mereka berbondong-bondong mengajukan petisi pada kaisar. Namun, para pejabat di ibu kota mana berani membuka mulut di saat seperti ini? Apalagi mengajukan petisi ke istana. Mereka terpaksa mengirim pasukan dengan diam-diam untuk memadamkan pemberontakan itu. Namun setelah itu, Menteri Perang Yuan Yu membantah mereka dengan bertanya, kekaisaran dalam keadaan damai, rakyat Longhu baru saja mempersembahkan payung selaksa rakyat. Bagaimana bisa melakukan dosa besar dengan memberontak? Ini benar-benar lucun terbesar di dunia. Oleh karenanya, pengiriman pasukan ditunda dan ditunda lagi. Sedangkan situasi peperangan di Longqi pun semakin lama semakin mendesak. Pada hari ke-24 bulan 12, seorang penunggang kuda cepat memasuki ibu kota. Tubuh prajurit di atas kuda itu berlumuran darah. Tangannya menggenggam petisi dari komandan militer Longqi, Chou Kangqing. Sambil memuntahkan darah segar, ia tersungkur di jalan untuk kereta kekaisaran yang megah. Kota Zhenhuang terkejut karena marah kaisar langsung sakit kepala. Sambil memaki-maki dengan sengit ia menulis perintah pada para pejabat
dan langsung menarik kembali gelar Adipati Kinan milik Zhou Yang. Akan tetapi, Zhou Ce juga tak mendapatkan keuntungan apapun dari kekacauan itu. Malahan Pangeran ke-17 Zhou Yi yang ikut menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya diberi kekuasaan militer atas Kinan. Ia pun keluar dari ibu kota untuk memadamkan pemberontakan. Dan Yuan Yu karena tak segera mengirimkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan, ia dihukum tahanan rumah oleh Kaisar. Zhou Ce beberapa kali masuk ke istana untuk memohon ampun untuknya, namun diusir oleh Kaisar. Akan tetapi, Acu tahu sebab kekacauan itu karena Zhou Ce tiba di Wisma. Begitu melihat Yuan Yu, ia marah besar dan memaki sebagai orang gila. Namun Yuan Yu tersenyum dan berkata kepadanya sambil merangkul pundaknya, "Aku ingin meninggalkan sedikit modal untukmu naik tahta. Kalau semua mati, kau si kaisar ini akan memimpin siapa?" Di lokasi pemberontakan rakyat di Longqi, korban luka dan tewas tak terhitung banyaknya. 7 atau 8 dari 10 warga berpengaruh pun hancur. Hampir 80.000 rakyat pun tewas di tengah kekacauan. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Yuan Yu, kalau mereka memberontak, 80.000 orang akan tewas. Namun kalau mereka tak memberontak, berapa juta orang akan tewas. Pertukaran ini benar-benar rakyat. Benar layak, keluarga-keluarga berpengaruh seluruhnya hancur. Kekuatan adipati muda Lingnanmu berkurang banyak. Jing Han juga berpengaruh olehnya. Zhou yang dikecam dengan keras oleh Kaisar dan kekuatan militernya dipatahkan. Walaupun Zhou Ce tak mendapat keuntungan apapun, namun ia tak dipersalahkan. Hanya dirinya, Yuan Yu yang dihukum karena tak boleh keluar rumah untuk merenungkan kesalahannya dan untuk sementara mundur dari area politik Dakia. Semuanya seperti selangkah demi selangkah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Akan tetapi, Acu ingat dengan jelas, setiap kali mendengar bahwa rakyat di sana dibantai secara besar-besaran, bahwa seluruh keluarga anggota kaya yang baik di sana dibantai, bahwa pasukan pertahanan di sana dimusnahkan, bahwa rakyat jelata di sana menjadi perampok yang ganas, dan berita-berita lainnya semacam itu, bagaimana ia tak bisa tidur di waktu malam? Bagaimana ia penuh kekhawatiran? Segala yang terjadi hari itu, seandainya meleset sedikit saja, kalau pasukan yang secara rahasia dikirimnya tak bisa mengendalikan para pemberontak, tak berhasil menghindari pasukan pertahanan keamanan itu, dan tak bisa menghasut beberapa prajurit untuk memberontak, maka hasilnya akan berupa darah dan lumpur yang bercampur jadi satu. Seluruh Kinan akan tenggelam ke dalam api peperangan yang tak bertepi. Konsekuensi terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Apa yang dikatakan mereka semuanya benar. Ia benar-benar seorang gila. Acu khawatir bahwa karena kekuasaannya diambil, ia akan merasa sedih dan kecil hati. Namun, Yuan Yu menghibur dirinya dengan berkata bahwa akhirnya ia dapat menemaninya melewati tahun baru. Perjamuan musim semi akhirnya tiba. Pintu gerbang menteri perang yang dahulu berkuasa sepi, namun di dalamnya terdengar suara percakapan riang selingi tawa yang jarang terdengar. Walaupun kabar tentang peperangan di Kinan masuk ke ibu kota, namun hal ini sama sekali tak berpengaruh kemeriahan dari hari perjamuan musim semi di ibu kota. Jalan raya, lorong kecil dan rumah-rumah penuh suara manusia yang ribut. Pejabat setempat mengorganisir para pedagang kaya untuk menyulut kembang api di lapangan Ziwei. Suara tawa anak-anak kecil menembus berlapis-lapis tembok dan pintu, datang seiring dengan tiupan angin, menembus masuk ke dalam rumah para pengusahawan yang menjulang dan membuat orang segan. Sejak 3 hari yang lalu, Yuan Yu memerintahkan agar bagian dalam wisma mulai dihias. Lentera merah digantung tinggi-tinggi di sepanjang lorong dan pintu. Hiasan dari gunting kertas merah semarak. Para gadis pelayan yang terampil menggunting menciptakan berbagai pola. Ada dewa panjang umur laut timur, ada rusa panjang umur Qiling, ada 8 dewa melintasi lautan, ada Guaying pengantar anak, dan ada pula 1000 huruf Pu yang memerlukan paling banyak waktu untuk membuatnya. Pot-pot bunga yang berwarna-warni dipajang, ungu dan merah tua.
Di mana-mana tercium bau wangi yang mewah. Para bawahan semua berganti pakaian baru. Kaum wanita berbedak dan bergincu, semuanya riang gembira. Yuan Yu juga memperlakukan kembali jadwal bekerja dan beristirahat di Wisma King San. Bertahun-tahun yang lalu, ia adalah seorang yang selalu disiplin, tak punya kebiasaan jelek berpoya-poya, seorang putra keluarga kaya. Sekarang, karena tak mempunyai pekerjaan, hari-hari berlalu dengan semakin santai. Dengan amat serius, ia merawat tubuhnya, di waktu luang membaca buku dan menanam bunga, dan dipaksa acuh untuk setiap hari bangun pagi dan berolahraga. Mereka berdua berlatih bersama, bertanding dengan pedang, golok, dan tongkat. Mereka berdua selalu dapat menarik para bawahan. Setelah melihat bahwa setelah lama Yuan Yu tak bereaksi, mereka satu persatu datang untuk menonton dengan tak takut. Kadang-kadang, kalau melihat mereka bertanding dengan gemilang, mereka pun bertepuk tangan dan memuji. Hari-hari berlalu dengan semakin lancar dan damai, bagai mata badai. Ketenangannya membuat orang cemas. Dalam suasana murung seperti ini, tahun baru pun datang. Acu berganti pakaian baru, warna merah tua, cemerlang dan indah. Menerangi wajahnya bagai lembayung musim semi, harapan dan kegembiraan yang tiada akhirnya seakan melimpahinya. Yuan Yu berdiri di belakangnya, mengenakan jubah hijau begitu tampan. Dengan enteng ia mengambil sebuah tusuk konde emas bertatahkan mutiara. Dengan terampil mengangkat rambut hitam gelegamnya, lalu menyelipkannya di pelepisnya. Acu memandangi dirinya di cermin. Untuk sesaat ia agak linglung. Dirinya yang seperti ini sepertinya belum pernah dilihatnya. Sepertinya sejak amat kecil, ia selalu dengan keras kepala menganggap wanita yang mengenakan pakaian merah dan hijau sangatlah norak. Setelah itu, selama bertahun-tahun ia selalu bepergian ke sana kemari, dan lebih lagi tak ingin berdandan. Akan tetapi, ketika hari ini mengenakannya, ia merasa suatu kehangatan yang bagai gelombang samudra sedikit demi sedikit menyergapnya. Pipinya merona bagai buah persik musim semi, bagai air musim gugur. Bahkan ujung alis dan sudut-sudut bibirnya pun tak bisa menutupi kegembiraan dan kehangatannya. Ternyata apa yang disebut norak tak lebih dari dirinya yang waktu itu tak mempunyai suasana hati untuk melakukannya. Meiki yang berdiri di sampingnya memandangnya sambil tersenyum simpul. Wajahnya penuh perasaan riang. Namun Yuan Yu berjalan ke depan dengan kemalas-malasan. Ia tersenyum ke arah cermin lalu berkata, "Benar-benar begitu cantik hingga bisa meruntuhkan negara." Dengan jengah Acu mendorongnya, telinganya agak memerah. Ia berkata, "Itu terlalu melebih-lebihkan, jangan beromong kosong." Namun Yuan Yu memandangnya sambil tersenyum lalu berkata, "Aku berbicara tentang diriku sendiri. Memangnya kau pikir aku sedang apa?" Acu amat gusar. Ia menjulurkan tangannya untuk mencubitnya. Namun Yuan Yu mengerengos, menghindar, lalu berkata pada Mekia, "Coba lihat nonamu ini. Kalau aku tak memujinya, dia langsung marah-marah." Meki yang tersenyum simpul dan tak membantah. Sinar mentari di luar ruangan sangat hangat. Di kejauhan sudah terdengar suara gemuruh petasan. Dengan begitu banyak tahun, ini adalah tahun baru paling membahagiakan yang pernah dilewatkan oleh Acu. Ia juga secara pribadi turun ke dapur, mengajari para pelayan membuat pangsit. Ia hendak menarik Yuan Yu bersamanya, namun lelaki yang sangat membanggakan kejantanannya itu memandangnya dengan penuh merendahkan dan dengan keras kepala melangkah pergi. Mereka makan malam tahun baru, menyulut petasan dan menggantung lentera. Setelah Yuan Yu selesai makan pangsit berisi anco, para bawahan datang untuk mengucapkan selamat tahun baru padanya. Suasana hatinya sangat baik. Ia terus memberikan hadiah bagai air mengalir. Seluruh rumah dipenuhi suara-suara berterima kasih yang bersemangat. Gerbang utama Wisma Yuen ditutup rapat. Semua orang yang hendak berkunjung ditahan di luar. Hanya saat tengah malam, Zhou Ce mengirim orang untuk mengantarkan 2 guci arak bagus. Acu dan Yuan Yu bersama-sama meminumnya.
Setelah meminumnya, kepala Acu pusing. Dengan mabuk ia ambruk ke dalam pelukan Yuan Yu. Para bawahan menyulut petasan di luar. Suara yang bergema retak masuk ke dalam penuh kegembiraan. Dengan linglung, Acu akan melihat mata licai yang seperti mata rubah. Ia menjulurkan tangannya, namun hanya mencekram udara kosong. Acu benar-benar mabuk, akan tetapi pikirannya sangat terang. Ia termenung, memikirkan dirinya sendiri beberapa tahun ini, mengingat Kiyoshi, mengingat Moer, mengingat Minurui, mengingat Liang, mengingat teman-temannya di angkatan bersenjata, mengingat kakek yang berambut putih, mengingat kerja keras dan perjalanan ke sana kemari beberapa tahun ini, mengingat berbagai krisis dan keadaan sulit di mana dirinya hampir mati, mengingat Tuan Wu, mengingat Nona Wu, mengingat Jisoo, mengingat semua banyak orang sudah mati maupun masih hidup, dan juga mengingat Liche, mengingat Yan Kun. Kebahagiaan datang dengan begitu cepat, membuatnya khawatir karena takut akan kehilangan segalanya, bahwa semua ini hanya mimpi belaka. Ia menyusupkan kepalanya dalam pelukan Yan Yu, napasnya dipenuhi aroma harum duro tubuhnya yang enak dicium itu. Rongga mata Acu agak lembab. Ia mengangkat kepalanya, memandangi profil wajah Yuan Yu yang tampan. Tiba-tiba, matanya berkilau dan ia berkata, "Yan Yu, aku mencintaimu." Yan Yu tertegun, ia menunduk. Mereka dikelilingi para bawahan, sedangkan suaranya begitu keras. Bahkan, sampai menekan suara petasan, semua orang berpaling memandangnya dengan tercengang. Namun, Acu sama sekali tak peduli dan hanya berkata dengan nyaring, "Yuan Yu, aku mencintaimu." Angin sampai-sampai bertiup ke dalam aula itu. Seseorang tertawa dengan diam-diam. Tawa keras Jinjing dan Moer terdengar dari kejauhan. Pipi Acu merona merah, matanya seakan diselimuti air. Matanya menatap tanpa berkedip. Tak lebih dari setengah tahun setelah mereka lalui bersama, namun wajahnya seakan kembali menjadi wajah halus dan menawan. Ketika ia berusia 7-18 tahun lalu, ia menatap Yuan Yu tanpa berkedip. Senyumnya girang, di wajahnya seakan tertulis kata bahagia dengan huruf-huruf yang amat besar. Angin berdesir di sisi telinganya. Dirinya mendadak dibopong tinggi-tinggi oleh seseorang. Setelah itu, di hadapan pandangan mata tercengang semua orang, Yan Yu menaruh hidangan yang baru, sebeberapa sup dimakannya di atas meja yang penuh makanan, lalu berbalik dan langsung kembali ke kamar tidur. Selimut brokat diranjang seluruhnya baru. Semuanya berwarna merah tua yang penuh kegembiraan, penuh sulaman indah. Ada sepasang bebek Mandarin sedang bermain air. Ada pemuda pengembala dan gadis penenun. Ada burung murai yang membangun jembatan. Ada Guayin sang pengantar anak. Segalanya begitu manis dan hangat. Mata Yuan Yun hitam legam, memancarkan nafsu yang membara. Ia merobek kerah baju Acu, menatapnya dengan ganas, lalu berkata dengan suara geserak, "Penggoda kecil, aku tak akan memberimu minum arak lagi." Setelah berbicara, ia menunduk dengan ganas mencium bibirnya. Napasnya memburu dan panas membara, bagai api yang berkobar. Semua tempat disentuhnya menjadi lemas dan kesemutan. Mata Acu tersenyum, ia memeluk pinggangnya dengan bergerah dan membalasnya. Tirai sutra tipis terjuntai, kain brokat memenuhi pandangan mata. Ribut semalaman, di luar juga terdengar suara tawa riang yang ramai. Dalam kehidupan ada terlalu banyak lika-liku yang sulit diduga. Kau tak tahu kapan angin dan gelombang akan datang, seberapa besarnya gelombang itu, dan apakah ia dapat dengan mudah membalikan semua yang berada di depan pandangan mata. Perasaan yang dahulu ditekan kuat-kuat itu, perkataan yang dikubur dalam-dalam selama entah berapa tahun itu, perasaan yang selalu dikekang itu, akhirnya menemukan jalan untuk mengalir keluar. Segala sesuatu tak dapat diduga. Yang dapat kita lakukan hanya menghargai semua yang kita miliki di depan pandangan kita.
Selimut brokat menutupi mereka, tirai melambai-lambai, Acu berbaring di tengah kemewahan yang berlapis-lapis. Ia merayap ke atas tubuh Yuan Yu, keringat halus memancar keluar. Tubuh dan jiwanya penuh kelelahan yang penuh kepuasan. Ia menyusup ke dalam pelukannya, melihat melalui bahunya. Ia memandang ke arah jendela. Di balik kertas pelapis jendela, dengan samar-samar ia dapat melihat kembang api indah di angkasa yang amat jauh, melayang-layang dengan bebas di seluruh cakrawala. Apapun yang terjadi di masa depan, dirinya tak akan takut lagi. Oke teman-teman, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.